kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan kalian lihat ya, mobil-mobil kayak gini nih biarpun klaimnya luxury SUV off-road, tapi gue yakin 90% orang yang beli mobil ini akan pakai di dalam kota. Dan duduknya di belakang pakai supir. Pir, lurus terus ya. Nah, kita bahas langsung di baris keduanya dari si GWM Tank 500 ini. Kenapa gue duduk di baris kedua? Seperti tadi gue bilang, rata-rata orang beli mobil ini biarpun dia punya capability off-road, pasti dipakainya di dalam kota. Atau bahkan buat pergi ke kantor, buat pergi ke mall, atau buat pergi ke hotel. Kayak tadi barusan gue dari hotel. Nah, kenapa sih mobil kayak gini tuh orang demen pakai di dalam kota? Simple, nyaman, looks gagah, kelihatan gagah. Dan presence-nya di jalanan-jalanan Jakarta atau jalanan-jalanan kota-kota besar itu benar-benar stand out banget. Orang takut macam-macam sama mobil ini. Tapi baik lagi, sebuah mobil biarpun presence-nya bagus, nggak ada artinya kalau nggak ada kenyamanan. Kita bahas sekarang kenyamanan di baris keduanya seperti apa. Nah, di baris keduanya ini sendiri, kalau menurut gua ini pas ya. Kalau kalian cari headroom, cari legroom, mobil ini menyediakan lebih dari cukup. Legroom buat gue yang tinggi 174, ini cukup banget. Headroom juga lebih dari cukup. Duduk masih kalian bisa recline ya, dikit. Ini naik turun ke sebelah sini. Jadi duduknya masih agak rebahan gini. Armrestnya cukup besar, cup holder lengkap, pengaturan AC yang lengkap. Pengaturan AC biarpun nggak dual zone di bagian belakang, tapi kalian bisa atur kontrol suhu, kontrol kecepatan kipas, modenya mau ngeblownya atas bawah kanan kiri lah ibaratnya, itu bisa kalian atur. Dan kalau kalian duduk di sebelah kiri juga di sini ada settingan untuk majuin atau mundurin biar kalian bisa dapetin legroom yang maksimal. Sayangnya di bagian supir kagak ada. Kalau kagak ada, gue bisa suruh supirnya agak kemajuan. Pir, majuan dong Pir, sempet nih mana sih? Beneran dimajuin. Cukup pakai voice command, gak usah pakai tombol. Dan elemen-elemen kemewahan yang dari depannya juga masih diaplikasikan di bagian belakangnya. Contoh, trim-trim kayak woodnya itu yang di depan juga diaplikasikan di bagian belakang, baik di samping maupun di depannya kita. Speaker Infinity, 12 speaker, suaranya oke banget. Terus ambient lighting segala macam juga dia continue sampai belakang. Di sini masih ada pelipatan-pelipatan sedikit buat naruh barang gitu ibaratnya kan. Jok kulit dan bisa ventilated. Bayangin, jok depan ventilated biasa, jok belakang ventilated luar biasa. Cuman sayangnya memang si GWM Tank 500 ini dia nggak menggunakan konfigurasi captain seat. Kalau captain seat, bener-bener jadi mobil mafia baru nih. Nah, untuk penunjang fitur-fitur kalau kalian kerja dalam mobil juga dia cukup. Di belakang banget dia ada colokan yang full 220 volt di belakang di bagasi, kalian bisa tarik kabel. Di sini juga ada USB, USB-A, USB-C 12 volt. Udah ada blind di sini untuk melindungi kalian dari matahari. Pir, lo kok dia ngebut? Ngebut mobil leather frame emang enak. Gantian. Lu belakang, gue nyetir. Nah, gitu dong. Kurang ajar nih sopir nih. Gantian gue nyetir abis nih. Oke, sekarang giliran gue nyetir karena sopir udah gue turunin suruh belanja aja udah sana. Sekarang kita bahas dikit kenapa orang-orang kita demen banget ya nyetir mobil-mobil kayak gini. Padahal notabene mobil-mobil kayak gini kan sebenarnya kayak gede banget gitu loh. Gede banget di jalanan Jakarta juga kan nggak sampai gimana-gimana banget. Cuman orang pada demen gitu loh bawa mobil kayak begini. Kan sempit, padet gitu kan. Tapi ya sebelum bahas itu kita bahas dikit soal fancy-nya, soal interiornya ini seperti apa. Detail-detailnya, luxury-nya itu sebenarnya masih mirip dengan bagian belakangnya atau baris keduanya. Dia masih pakai elemen-elemen kayu, dia ada elemen logam, soft touch di mana-mana, bagus, enak dipegangnya. Terus setirnya juga enak dipegang. Sini masih ada layar instrumen clusternya. Layar tengahnya juga besar, 14,6 inci. Fit finishing rapi, connectivity juga lengkap. Android Auto, Apple CarPlay lengkap, bisa wireless juga. Di bagian sininya dia masih kasih beberapa tombol-tombol manual untuk pengaturan AC yang gua apresiasi. Karena di tengah serbuan mobil Tiongkok yang semuanya touchscreen gitu kan, dia masih kasih tombol-tombol manual yang bikin dia pengoperasiannya jauh lebih mudah dan gampang gitu, tinggal bisa kita apal lah ibaratnya. Bagian sini ada tombol-tombol untuk pengaturan four wheel drive-nya, sistem berkendaranya, differential lockingnya, low gear-nya juga kalian bisa atur di sini. Tapi karena sudah banyak banget yang bikin four wheel drive-nya, gua nggak mau bahas. Jadi kita langsung bahas soal dinamisme berkendaranya di tengah jalanan kota Jakarta. Nah, sekarang yang pertama kali kita bahas adalah soal bantingannya. Gua pribadi
gua pribadi, gua nggak suka sama mobil leather frame. Why? Karena mobil leather frame itu biasanya doyong-doyong, jalan lurus mulus aja kayak naik kapal gitu. Terserah ya selera ya, tapi gua nggak suka pribadi. Tapi si GWM Tank 500 ini berhasil membuat apa ya, merubahlah pandangan gua terhadap sebuah mobil leather frame, karena dia cenderung stabil. Bingung kan? Stabil, tapi di satu titik dia punya suspensi yang bisa meredam jalanan-jalanan jelek. Dan kalian memang kerasa ya bahwa sebenarnya dasarnya sasisnya sendiri kaku. Ntar kita buktikan waktu di performance. Dia dasar sasisnya kaku, tapi suspensinya bisa meredam dengan amat baik. Ditambah lagi kekedapan kabin bikin berkendara di jalanan apapun ya, kondisi apapun itu jadi nyaman. Nyetir juga jadi lebih pede karena mobil kerasa lebih napak, tapi di satu sisi tetap bisa ngelahap semua tipe jalanan. Nih kayak gini nih. Tapi nggak sampai yang bikin muntah gitu, bikin enak gitu kan. Ini dia anteng gitu loh. Itu kelebihan yang patut gua apresiasi dari si GWM Tank 500 ini. Nah, soal handlingnya sendiri, untuk kecepatan tinggi, gua waktu beberapa saat yang lalu lah sebelum video ini dimulai, gua sempat bawa di tol itu jalan 130, 120 itu dengan amat stabil. Biasanya gue mobil-mobil kayak gini nggak berani nge-push sampai gimana-gimana banget, tapi mobil ini terasa sangat stabil. Dan uniknya lagi ya, mobil sepanjang hampir 5,1 meter, 5078 mm ini, 5078 mm ini, waktu dipakai di jalanan di dalam kota, di parkiran hotel tadi, gue selap-selip masuk ke yang jelek-jelek dan parkir segala macem, mobil ini kerasa controllable. Nggak gampang-gampang banget, tapi juga nggak yang waduh blind spot di mana-mana, gue susah nempatin bodinya mobil ini, tapi gue nggak ngerasa kesulitan seperti itu loh. Pakai si GWM Tank ini, kalian bisa ngelihat dengan jelas hidungnya, ujung kanan kirinya, dan belakangnya tuh kalian bisa tahu. Ditambah lagi karena dia pada dasarnya adalah penggerak roda belakang dengan 4-wheel drive system, waktu kalian melakukan putaran balik atau U-turn itu jauh lebih mudah dan nggak abot gitu loh, nggak kayak waduh gede banget ya gitu. Padahal mobilnya masih gede juga sebenarnya. Bingung kan? Harus kalian coba sih sebenarnya. Nah, yang gue sukanya dari mobil ini adalah ketika kalian bermanuver di tempat-tempat sempit kayak tempat gedung parkir yang sempit ini, kalian bisa gunakan fitur yang 360 kameranya itu. Dan biasanya 360 kamera itu kan banyak kan gimmick, asal naruh kamera doang. Di sini 360 kameranya sangat-sangat membantu. Resolusinya bagus, kalian juga bisa bikin sasisnya seakan-akan transparan untuk melihat bawahnya. Dia bikin ada algoritma sehingga dia bisa baca sekelilingnya termasuk kolong mobilnya. Terus kalau kalian manuver, kadang-kadang di tempat parkir tuh kalian bisa ngelihat malah si 360 kamera itu ngebantu banget untuk tahu ujung-ujungnya seperti apa. Dan untungnya lagi, fitur-fitur ADAS-nya kayak sensor-sensornya itu banyak yang bisa kalian nonaktifkan, sehingga mobil ini nggak terlalu bawel ketika di tengah-tengah crowd yang padat gitu loh, motor kanan kiri. Biasanya kan bawel kan ya. Di sini kalian bisa nonaktifkan sehingga lebih tenang lah bawa mobil ini. Nah, tambahannya lagi dengan kenyamanan dan kelincahan mobil ini ya, biarpun gede ya, NVH-nya juga sangat bagus. Jadi kalau kalian jalan kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi, ini suara-suara terisolasi dengan sangat-sangat baik. Ada sedikit suara dari bawah, sedikit banget sayup-sayup, tapi overall benar-benar tenang, benar-benar nyaman pakai mobil ini. Nah, untuk kalian yang agak-agak takut kalau bawa mobil hampir 5,1 meter ini di tengah parkiran Jakarta yang biadab, GWM Tank 500 ini dia punya sistem yang disebut parking assist. Jadi dia bisa parkir sendiri, baik maupun parkir mundur ya, maupun parkir paralel. Dan gue udah coba langsung di parkiran yang lumayan sempit dan gelap gitu ibaratnya kan, yang kadang-kadang kita susah. Sistemnya lumayan akurat, tapi memang kalau parkirannya itu dia nggak rata atau kayak gini loh, nggak lurus miring gitu, dia memang nggak bisa. Tapi kalau parkirnya dia lurus atau paralel lurus kayak gini, sistemnya sangat akurat untuk mendeteksi kondisi lingkungannya. Cara ngaktifinnya juga gampang, kalian cukup nyalain tombol di sini, terus kalian lewat ke arah pocket parkingnya gitu kan, ke arah tempat parkir yang kira-kira kalian itu. Nanti sistem akan mendeteksi sekelilingnya itu dan memutuskan apakah punya cukup ruang untuk manuver dan melakukan parkir. Kalian tinggal pilih posisi parkirnya dan mobil akan parkir sendiri otomatis. Kalian cukup standby di rem saja. Ketika sudah selesai, dia akan ngasih tahu dan kalian tinggal tekan rem. Mobil terparkir dengan manis. Tambahan terakhir mungkin ada di traffic sign recognition-nya. Gua nyoba sendiri,
Kebetulan dekat rumah gue tuh ada satu traffic sign yang nunjukin maksimum speed 30 km per jam atau recommended speed. Ya kita nggak pernah ngikutin sih jujurnya sih. Tapi mobil ini dengan sistem kameranya, dengan sistem ADAS, dia membaca dong. Dan langsung di sini langsung kelihatan 30 km per jam itu recommended speed. Dan di dalam settingannya sendiri kalian bisa atur tuh 30 km-nya mau plus minus berapa, kasih warning apa kagaknya kalian bisa atur. Mungkin ke depannya ya, gue bermimpi ya, kalau misalnya semua traffic sign udah rapi, udah kelihatan, mungkin bisa terintegrasi langsung dengan cruise control. Jadi ketika kita lagi jalan misalnya 60-70 kayak cruise control, traffic sign-nya nunjukin maksimum speed 40, dia akan nurunin sendiri 40. Keren, tapi mimpi kali ya. Traffic sign-nya aja sering hilang atau tutupan pohon. Untuk performanya seperti apa? Performanya sadis. Karena mobil ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc, turbo plus hybrid. Total tenaga gabungan mencapai 342 HP dan torsinya supercar asli 648 Nm. Gila gak? 0 sampai 100 7,9 detik. Ini mode normal. Kalau gua gas seperti ini 100. Cepet loh. Cuman memang mobil ini beratnya 2,6 ton. Berat kosong ya, berat bersihnya kalau nggak salah. Berat kotornya kalau ditambahin segala macamnya itu mungkin bisa sampai 3,2 ton. Berat, iyalah leather frame, 4-wheel drive lagi. Otomatis kalau dengan kecepatan seperti itu, kalian harus inget-inget waktu ngeremnya. Kenapa? Remnya biarpun dia pakem ya. Dan gue lumayan suka remnya, biasanya mobil Tiongkok tuh agak kosong. Di sini remnya dari sentuhan dikit itu udah mulai kerasa modulasinya sehingga kalian bisa nakar. Tapi tetap kayak ada momentum yang kelempar gitu loh. Kalau tadi gue bilang handlingnya mobil ini stabil banget, yes. Tapi begitu kalian rem dan kalian tekak-tekuk kayak gini nih, ya baru deh kerasa leather frame-nya. Kenapa? Karena ada body roll-nya yang lumayan kerasa. Dan kalau kalian rem mendadak seperti ini, iya, dia memang ada body roll-nya dari sebuah mobil leather frame. Tapi itu tidak berlebihan, tidak eksesif. Karena mobil ini masih bisa kalian enjoy, baik maupun kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah dengan sangat nyaman. Semuanya itu juga didukung berkat transmisi, bukan CVT, tapi 9 speed. Jadi kehalusan akselerasinya itu hampir mirip kayak CVT. Kalau kalian gas langsung seperti ini gitu, transisinya tuh smooth banget tuh, perpindahan giginya hampir gak kerasa gitu loh. 9 speed 9 speed tuh udah kayak mobil-mobil Jerman sih sebenarnya sih. Otomatis efisiensi segala macamnya juga masih bisa cukup terjaga. Gue pakai sehari-hari ya, nih lumayan lama dapet pinjamannya. Itu gue masih bisa dapetin sekitar 1/7, 1/8 paling irit-iritnya. Tapi kalau memang ngantri macet segala macam, dia kurang lebih dapat sekitar 1/5. Tankinya sendiri kalau nggak salah 70 literan lebih ya. Sekali ngisi sih ya, kalau pertama doang sih bisa hampir 800 ribuan, 900 ribu. Tapi kalau pertama turbo ya kalian hitung sendiri. Nah untuk hybridnya sendiri juga agak unik ya. Sebenarnya sih hampir mirip kayak mobil-mobil Jepang kebanyakan, dan ini mobil Tiongkok. Jadi waktu kecepatan rendah maupun cruising speed itu banyak kan EV-nya yang jalan. Nih kayak gue nih lagi coba jalan ini pakai EV mode full, dia mesinnya akan mati. Jadi mobil murni cruising speed 40-45 seperti ini dijalankan oleh motor listrik dan baterainya sampai baterainya habis. Begitu baterainya habis, engine akan kick in dan akan membantu untuk melakukan percepatan. Nah, kalau kita tadi bahas soal interiornya, soal drivingnya, soal feeling-feelingnya kalau bawa di kota, sekarang kita bahas dikit soal eksteriornya sebelum penutup. Eksteriornya sendiri, dia tampil gahar kayak mobil-mobil SUV Amerika. Biarpun fascia depannya ini nggak apa ya, nggak sampai gimana-gimana banget, karena ini mirip sama kayak saudaranya yang si Power ya, itu double cab di Cina, itu fascia depannya mirip banget, cuman dia di sini dikasih grill baru, logo tank, terus dikasih bilah-bilah chrome yang bikin dia kelihatan lebih gede. Dan ngomongin soal gede, mobil ini emang gede beneran, karena secara dimensi dia 5 meter 78 cm, jadi hampir 5,1 meter. Sebagai perbandingan, kalau kalian bandingin sama let's say Palisade ya, Hyundai Palisade itu nggak nyampe 5 meter. Bandingin lagi sama Pajero Sport, sama Fortuner itu cuma 4,8 meteran. Jadi mobil ini hampir 30 cm lebih gede daripada mobil-mobil yang kalian lihat itu di jalanan udah gede. Dan asli gede.
Nah, cuman dengan presence yang gedenya ini, menurut gua pribadi ya, mobil ini cocok dikasih warna yang gelap atau warna hitam kayak gini. Karena hitam kombinasi dengan chrome, apalagi mobil segede gini, itu kelihatannya intimidatif atau intimidating gitu loh. Jadi kesannya kayak gahar dan beda aja di jalan. Dan kali ini kita syuting waktu pas lebaran, jadi pas bener-bener di hari Idul Fitri, dan tadi gue nyetir mobil ini sepanjang Tamrin itu banyak banget mobil-mobil itu ya, pejabat. Jadi banyak Land Cruiser, banyak Pajero Sport yang hitam-hitam pakai wiu-wiu, dan mobil ini bisa blend in dengan mereka dengan tanpa mencolok dan pantas-pantas aja. Jadi menurut gua kayaknya tahun depan boleh nih pengadaan buat IKN kali ya. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si GWM Tank 500 ini. Mobil ini untuk siapa sih? Mobil ini untuk kalian yang pengen tampil beda. Dia ukurannya besar kayak Land Cruiser Prado, tapi dia dipakai di dalam kota juga masih oke-oke aja. Gue nggak bilang gampang ya, tapi masih oke. Selain itu juga kalian pakai off-road, belusukan, oke. Kalian pakai ke mall, ke hotel kayak tadi gue contohin, juga masih layak banget. Dibukain pintu loh. Selain itu juga, mobil ini punya kelebihan satu. Karena di segmen ini biasanya mobil-mobilnya pakai diesel ya biasanya. Ya kayak Land Cruiser dan lain-lain itu pakai diesel. Dia pakai mesin bensin turbo hybrid. Jadi amit-amit kalau belusukan ke kampung-kampung yang susah solar, kalian masih bisa dapetin Pertalite. Biarpun gue nggak rekomendasiin. Tapi paling kagak nih mobil masih bisa ngelinding. Dan buat kalian lagi yang bilang, gemertak engine diesel itu punya karakter tersendiri. Coba dengerin gemertaknya si bensin turbonya. Dia juga punya karakterisasi tersendiri yang bikin dia agak mirip-mirip kayak mesin diesel. Nggak percaya? Cobain aja sendiri. Oke, mungkin sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini. Komen kalau kalian komen. Monggo kasih saran apapun juga. Dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari AutoNet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.